Halo semuanya, selamat wayah Kyo ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 49. Di awal video ini, tentu saja pertanyaan kakek Eujung membuat Yeokha terkejut. Meskipun begitu, kakek Eujung menjelaskan, meskipun kau punya kekuatan bela diri yang sebesar itu, pasti ada alasan mengapa kau terjebak dengan seni itu. Aku dengar kau juga pernah menghadapi sekte Onji sebelumnya. Apa kau bagian dari sekte udang? Yeokha yang semakin kebingungan pun membalas, "Hah? Apa? Sekte? Bukan begitu, ini cuma seni keluarga." Kakek Eujung menimpali, "Seni bela diri keluarga ya? Kalau seni bela dirimu memang sekuat ini, maka kau pasti berasal dari keluarga ternama. Kenapa kau malah bermain badminton di sini daripada membuat dirimu menjadi terkenal?" Sembari mengingat masa kecilnya yang kelam, Yeokha pun menuturkan, "Ya, semua orang punya ceritanya masing-masing. Aku memang merasa bersalah atas apa yang sudah kulakukan pada cucumu. Dia malah terlibat dalam balas dendam pribadiku. Apapun itu, anggota persembunyian kami juga ikut terlibat. Jadi, tak peduli siapa yang memenangkan duel ini, aku tak selesaikan semuanya di sini dan tidak membicarakannya lebih lanjut. Gimana menurutmu?" Yeon ingin membalas dendam terhadap pendiaman Waryong atas dendam pribadinya. Yeon yang padahal sama sekali tak tertarik dengan orang lain selain anggota persembunyiannya itu. Memangnya dendam seperti apa yang dia punya sampai-sampai melarang mereka memasuki gunung? Lalu, saat Ryoshi berpikir seperti itu, kakek Eujung yang tiba-tiba saja menebaskan pedangnya juga berpikir, bocah itu, kukira dia adalah bocah jahat yang menjadi kekuatan dari Koto Seomyo. Jadi, apa-apaan cahaya terang di matanya itu yang menolak untuk menyerah meski sudah tahu sekuat apa lawan yang dihadapinya. Aku langsung percaya bahwa dia merupakan bagian dari Koto Seomyo hanya dari rumor yang ada. Aku sudah tua ternyata. Dengan pikiran seperti itu, kakek Eujung tersenyum menodongkan pedangnya berkata, "Ya, namun, tak peduli siapa yang memenangkan duel ini. Kau tahu kalau aku merupakan salah satu dari 10 master belati terkuat, bukan?" Yeokha membalas, "Ya, aku tahu. Semua orang sudah membicarakan itu. Lalu, memangnya kenapa?" Sembari menerjang maju, kakek Eujung menimpali, "Jadi, meskipun sudah mengetahui hal itu, kau masih menunjukkan sikap yang arogan seperti itu ya?" Seketika itu juga, Yeokha yang tak bisa menahan ki miliknya terpental mundur ke ujung tebing. Meskipun begitu, Yeokha bisa menyeimbangkan dirinya dengan cepat lalu tersenyum berkata, jumlahnya benar-benar gila. Kirain aku bakal metong tadi." Kakek Eujung membalas, "Baiklah, aku setuju untuk tidak mengganggu anggotamu yang lain." Yeokha menatapnya menimpali, "Aku benar-benar berterima kasih soal itu loh." Kakek Eujung melanjutkan, "Tapi sebelum itu, bukankah seharusnya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu?" Tepat setelah mengatakan itu, kakek Eujung pun bersiap dengan tekniknya, Heaven Calling Flawless Vision Art, yang membuat Somin terkejut apakah kakeknya benar-benar berniat untuk menghabisinya. Meskipun begitu, alih-alih merasa takut, Yeokha pun juga bersiap dengan tekniknya, Nine Heaven Art, Seven Form, Ground Rending Dragon Claws, sembari berkata, "Ya, itu urusanku." Sepersetengah detik kemudian, serangan kakek Eujung pun datang, yang membuat Yeokha begitu kesulitan untuk menahannya karena memblokir serangannya saja sudah membuat pergelangan tangannya mati rasa. Ditambah lagi, kakek Eujung kini mendekat sembari berkata, "Untuk orang semudah dirimu, kau cukup berbakat dalam menggunakan pedang ya." Seketika itu juga, Yeokha menahannya sembari membalas, "Kau juga cukup hebat, seni bela dirimu benar-benar dahsyat, Tepat setelah mengatakan itu, meskipun Yeokha berpura-pura tidak kenapa-napa, ia yang merasa jika terus begini maka ia tak akan punya kesempatan. Akhirnya memutuskan untuk menyerang balik, yang membuat kakek Eujung sedikit terdorong mundur. Apa kau berniat mengalahkanku murni dengan kekuatan saja?" Yeokha yang berniat untuk mengakhirinya dengan cepat menggunakan kecepatan dan juga kekuatannya pun langsung menerjangnya sembari berteriak, "Sekarang giliranku, bersiaplah. Nine Heaven Arts, Nine Form, Thundering Blade Gun."
Tentu saja, kakek Ejong pun tak tinggal diam, di mana ia mengadukan serangan Jeoka dengan tekniknya. Heaven calling perfect sword, Heaven feel thunder. Seketika itu juga, teknik mereka berdua pun berbenturan. Namun Neo Fortuna nampaknya lebih condong ke arah kakek Ejong, di mana pedang Jeoka malah hancur karena tak bisa menahan tekanannya. Melihat hal itu, kakek Ejong pun tersenyum berkata, "Jikalau kau berhasil selamat hari ini, datanglah kepadaku lagi, tapi dengan pedang bermata ganda." Tapi, aku tak begitu yakin kau bisa selamat. Pada saat perhatian Somin dan Yoshi tertuju kepadanya, tiba-tiba saja Jeoka menghilang dari sana, yang membuat kakek Ejong terbengong kebingungan. Lah, dia menghaling. Di saat yang sama, 10 pahlawan Wu Feng, mereka telah mengevakuasi para anggota persembunyian mereka ke desa dan menunggu kedatangan Jeoka di Pavilion Harmoni dengan perasaan yang campur aduk. Jeoka, dia akan baik-baik saja kan? Gimana kalau sampai terjadi sesuatu kepadanya? Tidak akan ada apa-apa, dia akan kuat. Di tengah ketegangan itu, Pung Yoncho bangkit berkata, "Hais, kita tidak bisa bertinggal diam. Aku tak bantu dia." Tak Gomyung di belakangnya menimbahi, "Ya, aku merasa malu karena cuma bisa menunggu di sini. Bagaimanapun, kalau kita menyerbunya, itu pasti akan mempan kan?" Mendengar perkataannya, Sobek menyeka air matanya berkata, "Aku juga ikut. Aku tak bisa membiarkan dia bertarung sendirian." Tentu saja, tingkah mereka yang seperti itu membuat Abasi menghela napasnya. Kan sudah ku bilang, kalian cuma akan mati dengan sia-sia loh. Namun, baru saja mereka akan melangkah keluar, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara langkah kaki yang mendekat, hingga mereka semua tertuju kepada pintu masuk pavilionnya. Lalu, seperti seketika kemudian, pintu masuk pavilionnya pun terbuka, di mana Jeoka muncul dengan napasnya yang tergesa-gesa. Teman-teman, aku kembali." Tentu saja, kedatangannya pun langsung merubah suasana di sana, di mana mereka bisa bernapas lega dan langsung bersorak untuk merayakan kedatangannya. "Wah, Jeoka, dia berhasil. Dia kembali lagi. Hip hip hore!" Meskipun dia tak berhasil mengalahkan sang Heavenly Sword Supreme, bagi 10 pahlawan Wu Feng yang menunggu kedatangannya dengan putus asa, keselamatannya jauh lebih penting dibandingkan dengan hasil pada pertarungan itu. Sementara itu, kakek Ejong sendiri yang masih berada di puncak Gunung Wu Feng berpikir, "Aku kira dia hanya tahu cara menggunakan kekerasan, tapi tampaknya dia cukup berwawasan dan juga cepat tanggap. Terlebih lagi, tidak mudah untuk bisa menghindari serangan itu dari jarak yang sedekat itu. Dia benar-benar mempunyai kemampuan yang sebanding dengan namanya. Aku tidak tahu seni keluarga apa yang telah dia pelajari. Tapi jika dia menggunakan pedang bermata ganda daripada pedang bermata tunggal dan melatih dirinya sendiri sedikit lebih keras lagi, dia pasti bisa dengan mudah mencapai level 10 masa bela diri terkuat. Tidak, dia pasti bisa melampauinya." Setelah berpikir seperti itu, kakek Ejong pun menyarungkan pedangnya berkata, "Aku tak kembali, Somin." Somin yang mendekat membalas, "Apa? Kemana? Ke sekte? Tetapi balas dendamku masih belum selesai kan?" Kakek Ejong menimpali, "Ya, omongan itu memang benar. Tapi bocah itu bukanlah bagian dari Seomyung, dan pemenangnya juga sudah jelas. Tak ada lagi alasan bagi kita untuk menetap di sini lebih lama lagi. Walaupun aku masih penasaran seberapa kuat dia nantinya setelah dia menggunakan pedang di sungguhan." Dengan begitu, kakek Ejong dan juga Somin pun kembali ke sektenya, meninggalkan pegunungan bersemi Gunung Wu Feng yang sedang bergembira karena Jeoka telah kembali dengan selamat tanpa ada korban apapun. Akhirnya, 10 pahlawan Wu Feng dan Jeoka berhasil mengatasi duel melawan Heavenly Sword Supreme. Namun, seolah mengejek rasa lega mereka, sebuah permasalahan baru pun muncul secara tiba-tiba, di mana Yomyung mengedobrak pintu masuk pavilionnya berteriak, Kalian harus segera keluar secepatnya. Baik Seh Merchant Union, mereka mendaki gunung sambil dijaga oleh kediaman Waryo. Dan orang yang dari Waryo itu, orang yang sama dengan seperti sebelumnya. Kau tidak bisa melupakan mukanya yang hina itu." Mendengar hal itu, Pung Yoncho yang tak menduganya berkata, "Kediaman Waryo? Cepat sekali mereka datang."
Mereka berani menunjukkan muka di pegunungan Wufeng ya? Oke semuanya, aku selesaikan ini. Sembari mengikutinya di belakang yang berlari pergi dari sana, rekan-rekannya membalas. Ya, apa yang kita perlu ketakutkan? Setelah hampir menghadapi masalah amarah dari Heavenly Sword Supreme, ayo kita hancurkan kediaman Waryong sampai jadi abu. Melihat nikah mereka yang seperti itu, Ryoshi yang tak habis pikir pun berkata, teman-teman, kalian mau kemana? Bukannya kalian perlu istirahat ya? Aku rasa tempat ini jauh lebih sibuk dari mereka utama. Terus saja ada sesuatu yang terjadi. Kita mundur kembali ke sehari sebelumnya, di mana Kapten baik Semicao Neon, Leonbok yang sedang dikawal oleh kediaman Waryong berpikir, mungkin aku tidak seharusnya di sini. Yeonmudo terus saja mengoceh kalau dia punya metode untuk membatalkan larangan terhadap kediaman Waryong. Jadi, dengan pedenya, aku mengikuti dia tanpa pikir panjang. Tapi, apa itu benar-benar bisa bekerja? Di saat Pak Yeonbok berpikir seperti itu, paman muda pun datang menghampirinya. Pak Yeonbok, kau di sini ya? Pak Yeonbok meliriknya membalas. Kau sudah tiba. Karena waktu kita tidak banyak. Cepat selesaikan ini. Apa rencanamu untuk membatalkan larangan terhadap kediaman Waryong? Paman muda menimpali. Ya, tak ada rencana yang khusus sih. Tapi semakin mengerikan situasinya, semakin bagus pula untuk melaju ke depan. Jadi, jika kau mengajakku dalam ekspedisi ini, aku akan menyelesaikan segalanya dengan menghadapi mereka secara langsung. Tentu saja, perkataannya membuat Pak Yeonbok terkejut. Apa? Kau melawan mereka 10 pahlawan Wufeng secara langsung? Ya, kau tidak benar-benar akan menyebutnya pertarungan kan? Paman muda menjelaskan. Mereka mungkin memang sudah membuat nama mereka sendiri terkenal. Tapi jelas-jelas mereka tetaplah bandit. Jadi, kediaman Waryong tak punya alasan untuk takut pada mereka. Kalau memang hal itu sampai terjadi, aku tinggal menggunakan Heaven Arts untuk mengalahkan mereka dalam sekejap. Jadi, jangan mengkhawatirkan kami. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Mendengar hal itu, Pak Yeonbok pun membalas. Ya sudah kalau gitu mah, akan kuserahkan ekspedisi ini kepadamu. Kini, di perjalanannya yang akan segera tiba di area Gunung Wufeng, Pak Yeonbok yang masih merasa ragu berpikir, aku membawanya karena dia terlihat sangat percaya diri. Tapi, apa dia bahkan punya izin dari Nyonya Baek? Apa ini tidak masalah? Dengan pikiran seperti itu, Pak Yeonbok bertanya pada paman muda di depannya. Kita sudah dekat dengan pegunungan Wufeng. Kau yakin akan jadi masalah kan? Paman muda membalas. Jangan khawatir. Kali-kali aku melawan mereka. Mereka cuma orang-orang yang lemah. Lihat sebagian dari mereka saja sudah cukup untuk bisa tahu bagaimana sisanya. 10 pahlawan Wufeng tidak ada apa-apanya. Mereka tunjukkan pada mereka. Akan kubuat mereka membatalkan larangan tidak masuk akal ini. Melihat sikapnya yang begitu percaya diri, Pak Yeonbok pun terdiam menatapnya berpikir. Aku mendengar rumor kalau alasan mengapa larangan itu sampai terjadi adalah karena putri satu-satunya kediaman Waryong. Apa itu cuma rumor belaka ya? Saat Pak Yeonbok berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada suatu tombak yang melesat dan menancap tepat di depannya. Ditambah lagi, dari tebing di depan mereka, muncul beberapa bayangan orang yang membuat rombongannya terkejut berteriak. Lihat, itu para pahlawan Wufeng. Lalu, saat perhatian mereka tertuju kepadanya, Puyon coba berteriak. Woi, beraninya kalian datang ke sini? Kalian pikir, kalian itu siapa, Kami sudah bilang kalau semua rencana Union yang dijaga oleh kediaman Waryong akan dilarang untuk masuk tanpa pengecualian. Paman muda menatapnya membalas. Salam, aku Yeonmudo, ketua skuad Blue Dragon di kediaman Waryong. Aku malah terhormat karena bisa bertemu dengan... Namun, belum sempat ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Kak Gombyung langsung saja menyelanya. Banyak cincong kau. Katakan ketika kau bertemu dengan wanita. Serahkan semua yang kalian punya dan nyala. Dengan begitu, kami akan mempunyai nyawa kalian. Tentu saja, sikap Tak Gombyung seperti itu membuat paman muda merasa kesal. Meskipun begitu, Jeokai yang merasa tidak asing dengannya berpikir, dia bukan salah satu saudaraku. Siapa dia? Dia kan tidak asing. Aku ingat. Dia orang yang cuma diam saja dan menonton ketika para bocah wadong itu menurundungku.
Lalu, di saat Joka berpikir seperti itu, paman muda yang mengangkat pedangnya berteriak, "Dasar bajingan angkuh, padahal aku sudah berusaha menghormati kalian, tapi sepertinya itu tidak berguna pada kalian. Kediaman Waryong kami yang hebat tidak akan tunduk terhadap bandit-bandit rendahan seperti kalian." Tepat setelah paman muda mengatakan itu, Joka segera berlari ke arahnya sembari membalas, "Hebat katamu?" Tentu saja, pergerakan jiwa yang sangat cepat sontak membuat paman muda terkejut. Ditambah lagi, di saat ia tak bisa berkutik, Joka menampar pipinya sembari berkata, "Kediaman Waryong itu tidak pernah menjadi hebat, kau tahu." Namun, meskipun tamparannya sudah cukup untuk membuat paman muda oleng dari sana, Joka tak pun sampai di sana, di mana ia langsung menendang kedua kakinya hingga paman muda terjatuh terlutut di sana. Kau kelihatan cukup gampang dibuat tunduk tuh. Tentu saja ajakan Joka membuat paman muda marah hingga langsung berteriak, "Hah, bajingan, apa yang kalian tunggu? Squad Blue Dragon, habisi para berdebah itu sekarang, kalahkan mereka." Mendengar teriakannya, Squad Blue Dragon pun kini berlari menerjang Joka, yang membuat 10 pahlawan Wu Feng langsung melompat menghadapinya. "Kau pikir kami akan membiarkannya begitu saja kah? Kamilah yang akan menghadapi kalian. Hiya!" Tentu saja, hanya butuh beberapa menit saja bagi 10 pahlawan Wu Feng untuk memporak-porandakan Squad Blue Dragon. Karena dia turnamen Bandit Union dan dari pelatihan yang mereka terima dari Joka, Squad Blue Dragon tak bisa dianggap sebagai tandingan mereka. Lalu, setelah paman muda begitu terkejut akan hal tersebut, Joka tersenyum dan kembali mengejeknya. "Hah, Blue Dragon apanya? Aku rasa kalian bahkan tak pantas disebut sebagai snack." Mendengar hal itu, paman muda yang tak bisa menendirinya berteriak, Apa? Kau yakin kau masih bisa berkata seperti itu setelah merasakan yang satu ini? Nani Von Arts, First Form, Soaring Dragon." Melihat tekniknya, Joka yang sudah begitu khatam dengan teknik itu pun langsung menghindarinya. Bahkan ia bisa dengan mudah menyerang balik hanya dengan tinjunya semata sembari berkata, "Ah, bangke lah, sama seperti wanita sebelumnya. Bukan gitu caranya menggunakan Soaring Dragon. Aduh, mereka lebih kacau dari yang kau kira." Video ini pun diakhiri dengan, tentu saja Joka bisa dengan mudah mengalahkannya, bukan hanya karena mereka menggunakan teknik yang sama, tetapi secara proporsional. Perbedaan kemampuan antara Joka dan juga paman muda sejelas perbedaan siang dan malam. Dan akhirnya, Joka pun mengganti pedang bermata tunggalnya dengan pedang bermata ganda milik paman muda yang terlepas dari genggamannya.